Saudara kita itu adalah haram kehormatannya. Kita harus menjaga nyawanya, harus menjaga kehormatannya. Jadi kalau kita membuat dia malu, memalukan, itu berarti kita sudah melanggar ketentuan agama. Ini melanggar dari tujuan maqasid syariah yang menurut Imam Ghazali dan para ulama, yaitu pada 5 aspek utama: hifdzun din, menjaga agama; hifdzun nasl, menjaga keturunan; hifdzul mal, menjaga harta; hifdzul akal, menjaga akal; dan hifdzun nasl. Ngaji no, ngaji zaman now. Utang bayar lo, utang lo bayar. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak. Pinjol aka pinjaman online, sebuah praktik bisnis yang mencekik, licik, meneror, dan tak bertanggung jawab. Pinjol menyasar masyarakat kecil, wong cilik, mulai guru, pedagang, hingga artis. Siapa saja bisa terjerat pinjol. Pinjol nggak ada akhlak, nggak ada moral. Karena masyarakat miskin literasi finansial dan kurang informasi. Korban pinjol menghadapi ancaman, pembunuhan karakter, penyebaran identitas pribadi, bahkan sampai bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman dan sahabat Mayang, bro dan sis, akhi ukhti di seluruh penjuru tanah air dan pelosok dunia. Segmen Ngajino kali ini akan menyajikan sebuah tema yang lain daripada yang lain, yang berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kalau biasanya kita mengkaji dan membincang soal tasawuf, kali ini kita akan mengobrolkan secara berat, secara tebal, bukan tipis-tipis lagi, soal keuangan, soal ekonomi syariah, khususnya terkait pinjol. Pada kesempatan berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang super dan luar biasa. Beliau adalah seorang pakar fintech syariah, Mas Dr. Maksum. Assalamualaikum Kang Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kang Maksum selalu sehat, makmur, dan tentram. Amin, itu luar biasa. Alhamdulillah. Dan Kang Maksum ini adalah beliau wakil dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Di samping itu beliau di DSN MUI, ya Kang ya? Ya. Selanjutnya beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di berbagai perusahaan swasta. Dan yang terpenting, Mas Maksum ini sebetulnya adalah senior saya di MAPK Surakarta. Salam untuk semua teman-teman MAPK Surakarta di seluruh penjuru mata angin, baik di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Kang Maksum, pinjol ini kan sebetulnya sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya. Jadi setelah Indonesia ini mulai masuk ke masa endemi COVID, justru ada virus yang mengkhawatirkan dan sangat mematikan, yaitu virus pinjol itu. Berdasarkan laporan bahwa kasus pidana cyber itu 70% itu soal pinjol. Padahal Satgas Waspada Investasi yang diinisiasi oleh OJK dan 13 kementerian itu kan sudah melakukan penutupan, pembekuan. Tapi kok muncul lagi. Bak cendawan di musim hujan gitu loh.
Diberangus 1, tumbuh 1000 dan lain sebagainya. Nah, Kang Maksum, dalam kacamata fikih muamalah ya, sistem pinjol itu sebetulnya boleh nggak sih, Kang? Baik, terima kasih. Pinjol ini memang sesuatu yang dicari ya oleh masyarakat karena kemudahannya. Masyarakat yang sekarang sedang dalam kondisi kekurangan ekonomi, kemudian ada akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman, maka ini diakses. Yang kedua, masyarakat secara umum sekarang sudah megang HP ya. Sehingga dengan melalui HP tersebut, itu penawaran tentang pinjaman itu sangat banyak. Dan masyarakat cukup membuka, klik, WA setuju, langsung keluar. Tanpa ada proses uji kelayakan, proses uji ini mampu atau tidak untuk membayar. Sehingga masyarakat yang seperti itu langsung menerima pinjaman. Kalau kita dari sisi fikih muamalah syariah, sebenarnya meminjamkan itu adalah sesuatu yang baik. Seperti orang kita, tetangga kita butuh uang, butuh sesuatu, kita beri pinjaman, itu adalah sangat baik. Itu dalam agama, itu menolong orang dalam kondisi sulit. Itu sangat berpahala. Dan ajaran agama mengatakan, kalau kita membantu satu orang, itu kita mendapatkan pahala 10 minimal. Dan kita akan mendapatkan pahala yang lebih lagi. Nah, pinjol itu sebenarnya adalah sama seperti kita meminjam. Pinjam-meminjam di dalam kegiatan sehari-hari. Bedanya, kita meminjamnya adalah melalui perantara, yaitu aplikasi. Baik aplikasi itu betul-betul aplikasi, atau sekedar aplikasi ini hanya sarana. Yaitu misalnya melalui media pesan singkat, atau melalui media email, atau lain sebagainya. Itu sebenarnya pinjaman yang lebih sederhana. Tapi kalau pinjaman yang melalui fintech itu adalah pinjaman yang sudah melalui suatu sistem tersendiri. Sehingga aplikasi atau sistem tersebut adalah sarana bertemunya orang yang punya uang untuk memberikan pinjaman dan orang yang akan meminjam. Jadi ada 3 pihak di sini, yaitu 1, masyarakat yang punya duit memberikan pinjaman, yang kedua adalah masyarakat yang butuh duit, yang ketiga penyedia layanan. Itu yang disebut sebagai fintech yang kita kenal, financial technology tersebut. Tapi ada juga yang fintech tadi yang sederhana, itu hanya medianya saja, melalui media SMS, melalui media sosial, kita WA, kemudian dia WA dibales, kemudian minta dan sebagainya. Tapi yang ini kemungkinan tidak masuk dalam konteks finansial teknologi. Oh, jadi istilahnya pinjol itu konsep sederhana daripada fintech. Caranya instan, sederhana, persyaratannya tidak berbelit-belit, bisa cair dalam hitungan jam atau hari. Nah, tapi kan di dalam pinjol ini, Kang, ya, sekali lagi ada unsur riba ya, Kang, ya. Karena saya pernah mendapat cerita dari kerabat yang terjebak pinjol itu. Ketika dia meminjam misalkan taruhlah 5 juta. Tahu-tahu itu di rekeningnya itu tertransfer 20 juta. Dalam waktu seminggu dia harus membalikkan 25 juta. Ya ini kan sangat ngeri sekali, Kang, sangat mencekik sekali. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini, Kang, di dalam konsep fikih muamalah itu kan tidak hanya unsur ribanya, kan, ada unsur-unsur lain barangkali, Kang, daripada pinjol ini. Ya, jadi kalau kita melihat itu ada aspek syariah di dalam pinjol dan aspek akhlak sesuai tema yang tadi disampaikan. Iya, oke. Kalau aspek syariah itu berkaitan dengan ini sesuai syariah atau enggak, yang itu akibatnya adalah batal, halal, tidak halal. Nah, yang kedua adalah aspek akhlak. Aspek akhlak itu bukan berdampak kepada halal atau tidak halal, tapi dia ini adil tidak adil, menyengsarakan, menyusahkan, masadat, madorot. Nah, itu kita mengkajinya dari 2 sisi itu terkait dengan pinjol ini. Yang tadi disampaikan Mas Farid, ini berkaitan dengan aspek syariah. Yang namanya kalau pinjam-meminjam, 100 di dalam hukum muamalah disebut sebagai al-qard.
itu harus kembali 100. Tidak boleh pinjam 100 kembali 150. Karena di dalam syariah sesuatu uang bisa bertambah itu harus ada medianya. Dia tidak boleh langsung. Jadi uang 100 tidak boleh bertambah otomatis menjadi 120. Di dalam syariah itu tidak boleh. Uang 100 bisa menjadi 120 itu harus ada medianya yang kita sebut sebagai yaitu aset atau barang, berarti jual beli. Jual beli. Ya. Kita punya 100, kita belikan yaitu makanan, kita dapat 100 harga makanan terus, kita jual 120. Yang kedua, medianya adalah jasa. Kalau kita memberikan 100.000 kepada orang lain, yaitu jasa ya. Misalnya jasa apa? Jasa seperti tadi ya, melalui teknologi, finansial teknologinya, itu adalah sarana. Kita bisa meminta biaya atau upah dari kita mengembangkan sistem. Nah, itu berarti ada jasa yang kita bayarkan atas layanan finansial teknologinya. Berarti fee untuk pembuat sistem tadi. Ya, pembuat sistem dan pemanfaatan sistem tersebut. Tetapi lagi-lagi, dia di dalam syariah tidak boleh meminta pengembalian lebih dari yang kita bayarkan. Itu namanya tadi Mas Farid sebut itu sebagai riba. Itu aspek syariah. Jadi teman-teman terkait pinjol tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Maksum tadi ya. Yang jelas ada unsur riba, menipu ya, horor ya. Yang terpenting itu dari sisi akhlak. Di situ kan tidak menjaga kerahasiaan data pribadi dan otomatis menjaga keadaban. Karena dengan mudahnya penyedia pinjol itu misalkan peminjam tidak bisa membayar utang dan bunganya, dia akan menyebarkan entah itu di sosmed atau di platform manapun data-data pribadi dia. Ini kan jauh dari keadaban kan. Nah, selanjutnya Mas Maksum. Mas Maksum ini kan di DSN MUI ya. MUI kalau tidak salah pernah mengeluarkan tinjauan fatwa pinjol itu haram. Nah, MUI juga pernah membuat 3 klasifikasi pinjol. Pertama, pinjol legal, pinjol non-syariah, yang satunya pinjol syariah. Nah, di antara ketiganya ini, Kang, kira-kira mana yang lebih aman dan menenteramkan gitu loh? Ya, tadi saya ingin menjelaskan lebih spesifik tentang akhlak dulu sebelum ke 3. Oke. Betul sekali Mas Farid bahwa di dalam syariah Islam itu mengajarkan akhlak, tidak cukup dengan syariah. Yeah. Contoh Nabi itu ketika meminjam itu menunjukkan akhlaknya. Caranya apa? Caranya tadi. Jadi orang yang meminjam itu tidak dianggap sebagai orang yang di bawah kita sehingga kita melakukan penekanan. Itu Nabi tidak seperti itu memperlakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hal orang yang meminjam itu dalam kondisi sulit, maka agama Nabi mengajarkan beri kelonggaran. Ya. Kalau misalnya jatuh tempo hari ini, maka dia tidak bisa bayar, maka dimudahkan. Oke, diundur. Nah, ketika diundur tersebut itu tidak ada tambahan biaya. Kalau tadi misalnya utangnya 100, maka mundur seminggu tetap 100. Mundur 2 minggu tetap 100. Bahkan di dalam agama mengatakan, kalaupun sampai orang itu tidak mampu ya, tapi tidak mampunya bukan karena sengaja ya, memang karena kondisinya dia tidak mampu betulan, itu Islam mengajarkan diikhlaskan saja. Nah, apalagi kalau kemudian itu menyebarkan data-data yang sifatnya adalah pribadi rahasia, tentu itu sangat tidak sesuai dengan akhlak kita. Nah, terkait dengan jenis-jenis pinjol tadi, pertama yang harus kita pastikan pinjol itu harus yang legal. Yang legal itu adalah apa? Berarti dia sudah terregistrasi di Otoritas Jasa Keuangan. Karena itu kita harus melihat dulu pinjol mana yang sudah terdaftar. Itu bisa kita cek di dalam listnya di dalam websitenya OJK. Ya? Oke. Kalau itu sudah kita dapatkan, ya, oh ini ada list sekian nama pinjol
pinjol itu sebenarnya nama yang lebih populer ya di kalangan kita. Sebenarnya pinjol dalam konteks yang ada di dalam finansial teknologi itu ada istilahnya satu peer-to-peer lending. Ya, artinya peer-to-peer lending itu ada pihak yang memberikan dana dan pihak yang menerima dana dan ada pihak ketiga tadi. Yang kedua disebut sebagai crowdfunding. Ya, crowdfunding itu adalah kalau tadi orang ketemu orang, satu orang ketemu satu orang yang lain, maka crowdfunding itu bisa jadi satu orang masyarakat itu dibiayai oleh banyak orang. Misalnya Mas Farid punya proyek yaitu membangun sebuah apartemen. Maka yang bisa mendanai Mas Farid ini melalui crowdfunding itu banyak. Jadi banyak orang bisa sama-sama sebagai pendana dari crowdfunding ini. Nah, kalau peer-to-peer lending itu berarti biasanya satu orang ketemu satu orang. Nah, ini bedanya crowdfunding. Tapi semuanya melalui media yang disebut sebagai financial teknologi. Nah, pertama kita harus pastikan itu adalah legal, sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua, tentu kita sebagai orang yang ingin bertransaksi sesuai syariah, maka pilihlah pinjol atau tadi finansial teknologi yang sudah bersertifikat syariah. Kalau sudah bersertifikat syariah itu pengawasannya double. Satu, pengawasan dari OJK sebagai aspek otoritas keuangan, yang kedua dari Dewan Pengawas Syariah dari aspek kesyariahan. Sehingga hidup kita tenang, Mas Farid ya. Iya. Tenang dunia akhirat. Artinya dunia akhirat, dunianya pinjamannya kita tenang ya, tidak dikejar-kejar. Betul. Kemudian OJK juga ikut mengawasi. Kalau kita ada hal-hal misalnya dirugikan oleh pinjol ini, kita bisa melakukan yang disebut sebagai pengaduan masyarakat. Di OJK itu ada dua bidang, yang satu adalah mitigasi risiko terkait dengan jenis usaha, yang kedua adalah untuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Ya. Nah, itu kalau kita masuk di memilih yang legal, itu kita ada potensi kemenangan dan juga ada jalur untuk kita mendapatkan perlindungan. Yang kedua, kita tenang akhiratnya. Kenapa? Karena sudah ada yang menjamin dari sisi syariah, yaitu DPS. Udah kita dunia akhirat tenang, insya Allah. Jadi teman-teman, sahabat Mayang, pastikan kalau memang butuh banget dan harus meminjam dari P2P tadi ya, peer-to-peer lending atau financing atau apa, itu pastikan yang pertama legal, terdaftar di OJK. Yang kedua, pastikan syariah, biar tenang. Nah, untuk mengakses nama-nama penyedia pinjol atau peer-to-peer lending tadi, Kang, itu kita bisa mengakses kemana biar teman-teman Mayang di seluruh Indonesia itu tahu? Nah, silahkan dibuka di dalam websitenya OJK. Di sana sudah terdaftar mana-mana yang legal. Kalau kita ingin memastikan yang syariah, dibuka di website DSN MUI. Oh, ada itu, Kang, di website. Di sana ada, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat syariah. Ya. Itu bisa diakses di websitenya DSN MUI. DSN MUI. Termasuk kalau kita ingin mencari rumah sakit yang sudah syariah, di situ. Mencari hotel yang sudah syariah, kalau yang sudah sertifikat ada di situ. Ada juga yang MLM. Multi-level MLM marketing juga ada di situ. Ada. Itu yang syariah mana saja, itu Iya, bisa. iya. Karena kita melihat gini, banyak kan kita di masyarakat itu ada yang mengaku lembaga seperti itu bahwa dia adalah syariah, tapi sebagian itu belum tersertifikasi. Oh, gitu. Nah, itu teman-teman tolong diperhatikan, dicatat ya. Pokoknya kalau yang legal bisa diakses ke website OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nama-nama yang syar'i atau syariah yang aplikasinya berdasarkan prinsip syariah bisa diakses ke DSN MUI. Selanjutnya, Kang, terkait saya ingin sedikit bertanya tentang maqasid syariahnya nih, Kang. Maqasid syariat terhadap pengharaman pinjol. Maksud saya pinjol yang ilegal dan tidak terdaftar dan termonitoring di DSN MUI itu, Kang. Itu kan banyak melanggar sendi-sendi maqasid syariah, Kang. Ya kan? Misalkan yang jelas itu melanggar hifdzul mal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Kang Maksum menjelaskan ke pemirsa, ke teman-teman dan sahabat Mayang terkait pinjol, otomatis pinjol yang ilegal nih, Kang ya, ilegal dan non syariah dari kacamata maqasid syariah.
agama sudah sangat jelas mengatakan bahwa saudara kita itu adalah haram kehormatannya. Darahnya haram, kehormatannya haram. Artinya maksud dari hadis ini adalah kita harus menjaga nyawanya, harus menjaga kehormatannya. Jadi kalau kita membuat dia malu, memalukan itu berarti kita sudah melanggar ketentuan agama. Dan betul Mas Farid sampaikan, ini melanggar dari tujuan maqasid syariah yang menurut Imam Ghazali dan para ulama, yaitu pada 5 aspek utama, hifdzun din, menjaga agama, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul akal, menjaga akal, dan hifdzun nasl. Jadi kalau misalnya pinjol dengan kondisi semacam itu, pertama tadi melanggar tujuan syariah, hifdzul mal. Yeah. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mengganggu sistem, yaitu hifdzun nafs. Karena keselamatan jiwa seseorang ya. Keselamatan jiwa seseorang. Ya. Pada tingkatan yang paling rendah, keselamatan jiwa orang itu adalah psikologinya. Ya. Pada tingkat yang paling tinggi dalam agama itulah nyawa. Jadi karena orang itu kalau sudah sakit jiwanya karena takut, malu, itu sudah mengganggu jiwa seseorang. Maka itu melanggar kaidah hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Oke Kang, di samping nafas sebenarnya kehormatan ya kan, karena kan sekali lagi ini kan identitas pribadi disebarluaskan tanpa izin, secara ilegal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah gini Kang, seperti di prolog saya tadi Kang, sebetulnya Satgas Waspada Investasi yang diinisiasi OJK dengan 13 kementerian itu kan sudah menutup hampir 3.000 pinjol yang ilegal dan non syariah tadi. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih muncul dan muncul lagi? Nah, Kang, menurut Mas Maksum, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan, ya OJK, Kemenkominfo, termasuk mungkin melibatkan MUI dan sebagainya, supaya pinjol itu benar-benar bersih gitu loh, harus dibasmi sampai seakar-akarnya. Karena ya sekali lagi 3.000 hilang, habis itu orang muncul lagi, orang pinjam lagi gitu Kang. Katanya kan kebijakan seorang pemimpin itu kan tasarruf lil amr rakyat itu harus berdasarkan prinsip maslahah gitu. Kira-kira menurut Mas Maksum apa yang harus dilakukan pemangku kebijakan untuk memberangus pinjol ini? Dalam hukum ekonomi itu ada supply dan demand ya. Jadi kalau demandnya itu naik, maka supply-nya akan naik juga. Nah, dalam konteks pinjol ini kan kebutuhan masyarakat dalam kondisi, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, kemudian turun. Ini kan kebutuhan orang untuk mendapatkan cash itu kan cukup besar ya. Maka kebutuhan tersebut akan disuplai yaitu oleh layanan-layanan yang sangat singkat tersebut ya. Sehingga ada 2 aspek yang harus dilakukan oleh kita semua, termasuk utamanya pemerintah. Pertama adalah tadi soal Satgas. Satgas tentu dari 3.000 yang sudah ditutup itu adalah mereka yang ilegal atau yang tidak mendapat izin. Nah, karena itu memang pengawasan terhadap lembaga-lembaga pinjol ini memang harus lebih intensif oleh pemerintah ya. Kemudian yang kedua, literasi masyarakat ini penting ya. Masyarakat itu tidak memahami betul seperti apa pinjol dan dampaknya. Ya, sehingga kita melihat tadi karena aspek kemudahan, tapi masyarakat tidak melihat dampaknya. Dia tidak tahu kenapa diminta KTP, kenapa diminta nomor telepon keluarga, kenapa diminta akses nomor telepon yang lain dan seterusnya. Nah, ini mereka tidak tahu. Nah, untuk apa tujuannya tersebut? Ternyata kan tujuannya untuk penyebaran informasi yang tidak diinginkan oleh kita. Karena itu yang kedua, yaitu literasi terhadap masyarakat tentang keuangan, utamanya pinjol ini harus digencarkan oleh pemerintah dan oleh kita semua. Saya kira ya Mas Farid dan tim ini, Mayang Republik Mayang ini salah satu bagian dari peran-peran pemerintah ya untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Di samping literasi keuangan ke masyarakat ya Kang ya. Kalau menurut Kang Maksum,
menurut Mas Maksum, sebetulnya udah serius belum sih pemerintah ini untuk membasmi pinjol ini? Dalam konteks pemerintah, 3.000 tersebut itu sudah bentuk keseriusan ya. Nah, hanya saja karena ini adalah ilegal, sehingga karena hanya cukup membuat satu sistem aplikasi sudah jadi. Jadi sangat mudah sekali. Dan ini tidak perlu izin kemana-mana. Kalau kemudian aplikasi ini ditutup, ya sudah ditutup. Begitu saja. Jadi nggak ada biaya yang mahal begitu. Kalau kita melihat investasi untuk aplikasi seperti itu, tidak semahal ketika kita membuat kantor cabang, gedung, yang biayanya mahal sekali. Aplikasi semacam ini mungkin... Iya, kantornya kan virtual office ya kan. Nah, itulah kemudian ini yang menjadikan kemudahan-kemudahan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya pernah membaca Kang sebuah tulisan. Sebetulnya pinjol ini kan awalnya muncul di negeri Tiongkok sana Kang. Di sana itu korbannya bisa jutaan. Akhirnya pemerintah dengan segala pemangku kebijakannya melakukan pembekuan secara ketat dan strict sehingga pinjol itu tutup semua. Nah, ada informasi pinjol itu justru mengembangkan sayapnya ke Indonesia karena sekali lagi seperti yang disampaikan Kang Maksum tadi, sekali lagi yang disasar ya masyarakat yang literasi finansial atau keuangannya rendah gitu. Ada sebuah laporan juga Kang mengarah ke money laundry. Selanjutnya bahkan ada laporan terakhir pinjol itu digunakan untuk pendanaan terorisme. Ini kan sudah ngeri sekali kan. Sudah membahayakan warga negara biasa, membahayakan stabilitas dan keamanan negara lagi kan. Nah, itu dia Kang, itu ngeri sekali. Nah, selanjutnya Mas Maksum. Mungkin Mas Maksum bisa memberikan tips yang mudah tapi berguna untuk teman-teman dan sahabat Mayang atau mungkin ke tetangga, saudara, kerabat kita yang pernah terjerat pinjol dan mudah-mudahan jangan sampai terjerat lagi. Kita kira-kira tips menghindari jeratan pinjol itu bagaimana Kang? Yang praktis saja Kang. Ya. Makanya ajaran agama itu memberikan kepada kita satu proteksi ya. Bahwa utang itu pilihan terakhir ya. Jadi pertama jangan berutang dulu, ya. Yang kedua kalau memang sudah sangat tidak bisa kecuali dengan cara berutang, maka dulu Nabi mengajarkan adalah dengan cara gade. Oh gade ya? Ya, gade itu artinya resikonya itu adalah hanya pada barang yang kita miliki akan hilang. Tuh, menarik sekali itu, menarik sekali. Jadi tahapannya seperti itu, jangan kemudian seperti sekarang ya. Minjem tanpa ada jaminan, akunan. Akhirnya apa? Agunannya adalah identitas tadi dan kehormatan. Ya tapi kan banyak di antara teman kita yang nggak punya barang yang bisa digadekan kan. Nah, kalau sudah terpaksa barang gade tidak ada, maka memulailah meminjam itu dari tetangga terdekat, saudara-saudara terdekat. Oh, mending gitu Kang ya. Kita minjem ke saudara dekat atau ke teman. Karena kalau kita minjem ke bank atau lembaga simpan pinjam juga agak susah juga Kang, berbelit-belit persyaratannya. Nah, yang keempat, kalau itu sudah sulit semua, masuklah ke lembaga-lembaga yang keuangan mikro, yang itu lebih dekat dengan kita, yaitu koperasi. Iya. Oke. Nah, kenapa? Karena koperasi, lembaga yang itu secara sistem dan ketentuannya itu tertib seperti bank. Bank ya. Oke. Dan itu juga ada yang melakukan pengawasan. Jadi kalau kepinjol itu pilihan terakhir, tapi yang pilih tadi, yang legal dan tentu yang syariah. Yang legal, yang syariah itu penting. Saya kira tips ini sangat menarik dan teman-teman bisa praktekkan. Tolong diperhatikan, ini sangat menarik sekali. Tadi ada alternatif pertama ke pegadaian, yang kedua ke koperasi, dan lain sebagainya. Terakhir, Mas Maksum, saya pernah mendengarkan paparan seorang pakar ya, dan ada di video YouTube juga, bahwa
Kalau kita sudah terlanjur utang di pinjol, bayar pokoknya saja, jangan bayar bunganya. Nah itu gimana? Boleh nggak Kang? Secara hukum fikih muamalah atau hukum positif? Kalau hukum fikih muamalah, yang namanya bunga itu tidak wajib dibayar dalam konsep hukum Islam. Kenapa? Karena itu kan namanya bunga kan haram. Kalau kita ikut membayar berarti kita ikut. Namun dalam konteks hukum positif kita itu diakui. Dalam hukum perdata kita, bunga itu adalah bagian dari utang. Nah, kalau kita tidak membayar tentu akan dikenakan hukum perdata kita, bahwa itu bagian dari yang kita tidak melunasi utang. Ya, sebetulnya teman-teman perlu tahu juga, ketika kita terjerat pinjol, kita hanya membayar pokoknya, jangan membayar bunganya, karena jelas kan mereka ilegal ya Kang. Misalkan itu kita nggak bisa ini sama polisi, periksa polisi dan lain sebagainya kan, iya kan? Ya, cuman tadi itu tentu kita ketika tidak membayar bunganya kita akan dikejar melalui kehormatan kita. Ya adanya teror-teror tadi ya, dari mungkin bisa puluhan atau 20-an nomor WA Kang itu kan. Ya. Yang tiap hari nagih-nagih dengan ancaman-ancaman yang mengerikan itu. Soal pinjol juga, teman-teman ketika terjerat pinjol bisa melakukan pengaduan ke emailnya OJK dan emailnya polisicyber.id. Silahkan teman-teman cek. Terima kasih Mas Maksum atas sharingnya luar biasa. Daging dan sayur isinya, tidak ada tulang-tulangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derita adalah momentum membayar hutang. Siapa saja yang melawan tidak saja gagal membayar hutang, ia malah menciptakan hutang baru. Jangan pernah berhutang jika utang itu hanya membuat kalian seakan-akan terlihat lebih sukses oleh orang-orang sekeliling kalian. Karena inilah yang dimaksud dengan hidup di dalam ilusi. Berhutang perlu perencanaan, perlu ilmu, dan perlu kontrol. Banyak teman kita yang terjerat pinjol itu terjadi bukan hanya karena ada niat peminjam pinjol, tapi karena adanya kesempatan. Makanya waspadalah, waspadalah, waspadalah. Banyak duit, jangan gaya-gayaan. Sedikit duit, jangan suka jajan. Nggak punya duit, jangan salah jalan.